bahwa masalah PD Pasar yang saat sekarang sedang tidak relevansi lagi dengan Perda 14 itu pernah saya ulang-ulang karena persoalan ada Undang-Undang 23 tentang pemerintah daerah harus dirubah, misalkan di pasal 402 itu sangat jelas itu. Ini persoalan sekarang kita sudah sampaikan ke beberapa media, ini tolong cepat dirubah untuk menjadi perunda. Minimal dia 3 tahun diundangkan untuk Undang-Undang 23 itu tersebut. Sampai sekarang tidak dilaksanakan mulai dari 2012. Bahkan sudah dilantik direksi, sebetulnya harus dikerjakan dulu. Tapi dikerjakan dulu. Nah ini dipertanyakan kenapa dari Komisi 2 atau DPR Kota Makassar tidak melaksanakan Perda Perumda, maksudnya pembuatan Perda Perumda ini. Tidak lagi PD Pasar, itu tidak lagi PD Pasar. Yang kedua, ini masalah penarikan retribusi. Itu penarikan retribusi saya tidak pernah tahu, tidak menemui aturan bahwa ada peraturan direksi untuk tarik retribusi. Iya kan? Yang kita ketahui kan ada yang namanya Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah atau pajak retribusi. Pajak dan retribusi daerah. Ya, itu tidak pernah digunakan. Kenapa ada pakai peraturan direksi? Ya, ada juga PP 68. PP 68 juga itu harusnya itu digunakan, bukan Perdis. Nah, kita pertanyakan sini kenapa perusahaan daerah gunakan Perdis terus? Ini kan tidak ada dokumen yang jelas. Nah, itu barangkali nanti kita mungkin tanggapan dari dan tanggapan dari PD Pasar. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin oke. Ini mesti ada lagi space sekali. Oke. Nomor silakan. Soal ini. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Dewan yang saya hormati, dari penjelasan yang disampaikan oleh Manajemen, atau saya perkenalkan di mana? Yang mesti perkenalkan. Nama saya Suciptono. Yang kemarin memberi somasi kepada PD Pasar sudah 2 kali, dan ada tembusan di DPR Kota Manado dan Wali Kota Manado. Ada persoalan yang sangat kami heran yang dilaksanakan oleh saudara-saudara PD Pasar selalu berdasarkan Perdis nomor 1 tahun 2018, nggak salah itu. Ini ada kerancuan di situ. Sementara kalau kita melihat dari hirarki perundang-undangan, itu sangat keliru dan tidak bisa digunakan dalam rangka operasional di PD Pasar. Karena aturan ini tidak masuk dalam lembaga daerah. Ini aturan Perdis ini hanya berlaku di lingkungan PD Pasar. Misalnya saya kasih contoh, kalau bicara persoalan direksi, misalnya pakai seragam hari Senin apa, jam berapa masuk, di mana itu? Itu Perdis. Namun semuanya kemarin kami iakan itu, walaupun ada yang sangat mendasar bagi kami, yaitu Perda 14 tentang pendirian perusahaan daerah. Yang kemarin itu lahir karena ada 2 perusahaan daerah yang muncul, yaitu PDAM dan PD Pasar. Itu 2014. Yang dimaksud oleh Pak Ismet tadi bahwa Perda ini tidak ada lagi. Karena apa? Muncul Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 di mana dalam pasal 401 bahwa 402 bahwa Perunda bukan Perunda sekarang, BUMD itu harus menyesuaikan undang-undangnya sejak undang-undang diundangkan. Maksimal dia diberi kesempatan 3 tahun disesuaikan. Makanya muncul PP Peraturan Pemerintah nomor 54 tentang teknis daripada pelaksanaan perusahaan daerah. Olehnya saya selaku masyarakat yang dalam hal ini melihat ada kejanggalan yang dilakukan oleh kejanggalan sekaligus pelanggaran.
Ini merupakan pelanggaran yang sangat berat di situ. Sehingga apa yang dilakukan oleh PD Pasar kami tidak mengakui. Karena legal standingnya tidak ada. Karena tidak ada pembaruan. Harus disertai dengan perda. Nah ini persoalan. Nah lebih aneh lagi ketika kemarin waktu tanggal berapa itu? Hari Selasa dilakukan penyegelan dan mengundang aparat yang lain termasuk Pol PP untuk pengamanan. Saya sempat berada di situ saudara-saudara, para pelaku PD Pasar. Tapi saya antisipasi dan saya menghindar di situ bukan karena apa. Saya menghindar jangan sampai ada kontak fisik. Karena kalian-kalian yang disuruh di bawah itu hanyalah pesuruh. Makanya saya inginkan kalau ada direksi atau direktur di sini, tolong ini sampaikan. Dan saya minta kepada DPR, tidak cuma Komisi D. Karena ini menyangkut aturan dan pemerintah, itu hanya harus libatkan seluruh unsur yang terkait. Termasuk Komisi A. Ini terima kasih Pak Bobi ada, mungkin sekaligus tidak perlu diundang, tapi mudah-mudahan ini bisa memberi tanggapan kepada kami. Perwakilan juga lah, saya juga ya kalau kemarin kami pernah sendiri dengan Pak Udi, ada hal-hal seperti ini, itu langsung kejaksaan dengan polisi itu harus ada. Karena kalau ada penyimpangan, ini otomatis ditangkap. Ini sudah menyangkut harzat dan martabat DPR. Karena DPR adalah pembuat aturan dan pengawas yang selalu dilanggar oleh PD Pasar. Saya pernah sampaikan kepada masyarakat, walaupun cuma kongko-kongko, DPR itu harus bertindak di situ. Karena yang halal kalau DPR ini kan lain. Dan persoalan ada mekanisme itu kita bilang. Jadi terserta-merta ini syukur-syukur seperti bahkan ada pihak-pihak lain bilang, alah kalau DPR kok orang petawang semua, apalagi ada yang dikawal. Buat orang dari dulu satu partai PDI. Jadi kita bilang, kalau MD itu kita kenal. Sejak lama kita lewat teman dari dia. Begitu Langki Singa, begitu Pak Dolfi. Itu saya tahu semua. Baik Pak Wahid, semua Pak Antus, semua yang bisa saya kenal. Makanya saya terpusing dengan keadaan sekarang ini Pak. Bahwa ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak PD Pasar yang dalam hal ini adalah wali kota sebagai KPM, kuasa pemilik modal. Coba baca itu PP nomor 54 yang sangat bertanggung jawab langsung. Lagian dalam kepala daerah itu berhak untuk mengelola aset dan keuangan daerah. Ini persoalan. Kalau ada indikasi korupsi, siapa saja bisa lapor. Rakyat sendiri bisa lapor, itu undang-undang 28 itu. Jangan takut. Bahkan kita kalau dilapor ada indikasi korupsi dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang, maka itu dihargai 20 juta. Dihargai oleh itu KPK. Makanya kita jangan takut bicara di sini. Justice kolaborator. Ya, mungkin Pak Engki lebih tahu karena Pak Engki ini sudah hampir periode di DPR. Begitu juga Pak Angki, Pak Dolfi. Saya tahu semuanya ini punya kemampuan untuk mengatur rakyat. Cuma kadang-kadang PD Pasar saya. Kalau kemudian ada hal-hal seperti ini, mungkin karena ada hubungan emosional dengan Pak Engki ya tak? Jadi saya kira ini saya lebih bertegas bahwa hari ini kami datang hanya satu kami punya permintaan. Tunjukkan regulasi daripada PD Pasar. Paling hukum mana yang kemudian baik PD Pasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional di sana, baik pun penagihan maupun penertiban dan segala macam itu, sil segala macam, surat izin lahan. Yang saya tahu apalagi jalan roda. Kenapa itu disampaikan adalah itu wisata kuliner ekowisata? Itu destinasi. Dan dalam Perwako itu anak dua, itu tidak termasuk. Itu hanya 5 pasar yang kemudian itu Perwako. Ini kemudian ada praktek-praktek. Ya saya anggap itu praktek korupsi. Pungli-pungli itu yang mengindikasikan ada kerugian daerah. Dan itu korupsi. Saya tidak ada aparat penegak hukum yang secara resmi diundang di sini, macam Kapolres atau Kejati atau Kejaksaan. Saya ingin suruh diklarifikasi dan kemudian dihadiri. Saya minta itu seperti itu. Ini Pak, saya sampaikan agak keras karena ini kepentingan rakyat. Oke. Tunggu, ada satu terakhir ya, polisi saya. Bahwa mulai hari ini DPR buat rekomendasi bahwa tidak ada lagi pelaksanaan operasional di pasar karena berdasarkan aturan tidak punya payung hukum.
Dan kalau ini dilanjutkan, maka saya akan PTN semua ini. Dan saya secara pribadi akan buka secara pribadi. Walaupun ada hak imunitas daripada DPR. Saya sampaikan, pimpinan mungkin saya sedikit keras bicara karena ini talenta. Gaya. Saya kira mudah-mudahan ini bisa menjadi rujukan daripada DPR dan untuk kita semua. Pada prinsipnya kami datang dalam rangka berdamai dan kemudian kami ingin mencari solusi. Sekaligus seperti tadi kami akan mencari kepastian hukum dengan cara lewat jalur hukum. Saya kira ini kalau ada bicara yang keras mungkin ini satu karakter dari orang pasar. Terima kasih. Selamat. Satu poin. Oke, terakhir ya. Ya. Masih ada lagi. Terakhir sekali ya. Ada satu ya. Oke. Jadi barangkali bicara soal jalan roda, ini bicara soal jalan roda, mungkin baik lebih tahu, sering ngopi. Saya kira waktu penyerahan aset ex dinas pasar pemerintah kota Manado pada waktu itu ada namanya SK nomor 63 tahun 2004. Itu yang bertanda tangan itu pada waktu itu beliau adalah wali kota. Itu penyerahan aset ex dinas pasar kepada pemilik pasar pada waktu itu. Itu ada 5 pasar. Nanti dicari itu di bagian hukum itu bersih hati, dinas kumpulan, Kalau orang yang nggak tahu, orang pun Binting dan pasar baku. Iya, itu 5 pasar. Kalau dalam roda kita cari-cari nggak ada. Ini minta maaf ini untuk PD pasar. Minta maaf, salah minta maaf. Olehnya, bagaimana DP dasar hukum kemudian PD pasar melaksanakan pengelolaan di situ? Bikin minta iya, retribusi yang macam-macam di situ. Kan kita juga bingung mana DP asas legal situ. Segera itu. Jadi ada namanya SK nomor 63 tahun 2004 tentang penyerahan aset. Kalau ada misalnya baru tolong disampaikan ke kita, ya, asosiasi atau teman-teman yang di jalan roda supaya jelas. Tidak ada payung hukum. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan terakhir ya. Ini kedua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera untuk kita semua. Nama saya Zulkifli Paparan dari Paguyuban Pedagang Pasar Tradisional. Hal semacam ini saya kira kita sudah sama-sama paham dan mengerti, apalagi Bapak anggota Dewan yang terhormat. Hanya saja kenapa ini terus berulang dan seakan tidak ada solusi. Dan cenderung semacam terkesan kayaknya ini sengaja kita biarkan dan itu jadikan komoditi untuk kepentingan baik orang, kelompok maupun golongan. Kalau semacam ini modelnya, ini tidak akan pernah tuntas. Kita cuma ketemu dengan komisi-komisi tertentu. Padahal kalau berbicara tentang masalah PD pasar, itu kompleks. Ada masalah hukum. Kenapa tidak dilibatkan komisi yang membidangi masalah hukum? Ada yang bagian ekonomi. Oleh karenanya, barangkali perlu dipikirkan kalau kita punya itikat baik ingin menyelesaikan secara tuntas, libatkan semua unsur, semua komisi masuk di situ. Yang sangat memprihatinkan, kita bisa berdebat tentang regulasi, tentang aturan, tentang perda. Tapi secara naluri, ini sangat-sangat tidak manusiawi. Di mana nuraninya kita pada saat kita berusaha memberdayakan dan menghidupkan para pedagang di pasar bersehati yang sudah sangat menderita. Lantas di situ didirikan pasar modern yang namanya Indomaret. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Siapa yang diuntungkan? Kalau toh secara regulasi dimungkinkan, mari secara moral. Kita orang-orang bermoral, orang-orang beragama. Yang kedua, budaya hanya sekedar untuk memindahkan, menghindari masalah yang sesaat harus kita akhiri. Contohnya, pedagang pasar Tuminting, supaya tidak ada gejolak di relokasi. Tapi apakah pasar buah yang dibangun sekarang ini ada manfaatnya, ada gunanya? Berapa dana yang di sana? Terbiarkan seperti itu. Ini harus ada solusi, Bapak-bapak.
Jadi saya berharap coba sediakan waktu, undang seluruh, dan hadirkan wali kota sebagai pengguna anggaran yang lebih punya kebijakan. Jangan dipotong-potong cuma menghadirkan si akhirnya saling lempar bola. Bahkan ada kesan mohon maaf Pak di bawah. Apapun yang dilakukan oleh PD Pasar, seakan-akan kita tidak boleh menyalahkan wali kota. Karena dikatakan bahwa wali kota ini tidak tahu, wali kota tidak ngerti, wali kota tidak paham. Ini kebijakan PD Pasar. Padahal tidak akan mungkin ada sebuah kebijakan dan aturan yang dilakukan oleh PD Pasar tanpa sepengetahuan wali kota. Karena wali kota ini pengguna anggaran. Yang terakhir Pak, saya kira para pedagang ini kita punya hubungan yang sangat baik. Mari kita duduk bersama dan diskusikan bersama dengan kepala dingin, dengan menggunakan hati nurani. Jangan lagi ada caci makian, hinaan, saling menyalahkan, saling menuduhkan. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Mari orang bangkitkan budaya Manado, baku-baku paya, baku-baku sayang, baku-baku tebal. Boleh begitu? Untuk itu sekali lagi kepada teman-teman dari mewakili PD Pasar, PD Pasar, PDP, tolong jangan dijadikan PD Pasar itu sebagai penyebab derita pedagang. Jadi saya kira ini hanya sebagai pintu pembuka untuk melibatkan seluruh komisi di Dewan. Dan kalau bukan kepada Dewan, kepada siapa lagi kami masyarakat, kami rakyat untuk menyandarkan harapan kami? Apakah kami harus demo? Apakah kami harus bakar-bakar di jalan? Apakah kami harus menggunakan penyegelan secara anarkis? Kepada siapa kami akan teriakan semuanya? Maka kami datang kepada bapak-bapak, sebab kami ingin Manado ini kondusif. Orang ingin persaudaraan ini jangan terputus. Pangkat, jabatan, harta semua akan orang tinggalkan. Apa yang orang banggakan? Maka sebelum ajal menjemput, mari orang buat karya yang terbaik untuk orang tinggalkan dan wariskan kepada generasi selanjutnya. Ada yang menangis Pak. Dorang lihat itu ketika di pasar dibangun City Indomaret, akan berdiri Alfamart, akan berdiri Alfamidi, akan berdiri KFC, akan berdiri mie yang siap saji, yang siap bersaing. Kong bagaimana itu pedagang dalam pasar ada berjual bakso dan sebagainya. Coba Bapak pikirkan. Berapa jauh dari area? Itu baru satu titik. Ini menunjukkan ada gelombang besar yang ingin merusak kebersamaan kita, yang merusak kondusivitas pemerintah Kota Manado, tokoh agama, tokoh masyarakat. So cukup ke masyarakat yang dapat ria di kampung-kampung, di huk-huk, di ganggang, baku jejer. Itu pasar-pasar modern mematikan warung-warung. Ikut ini secara arogansi masuk di pasar besar. Kau berikut, tolong Pak kaji akang. Pasar bersahat itu pasar induk yang mestinya aktivitas 1x24 jam, bukan dibatasi. Pemberlakuan portal juga perlu dikaji Pak, efektif apa tidak. Saya kira itu saja. Terima kasih. Sekali lagi kami harapkan, sandarkan harapan kami kepada Pak Bapak Dewan yang terhormat, yang saya sangat yakin semua kita beritikat baik. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, terima kasih atas penyampaian wakili dari asosiasi. Mungkin dari Pak Hengki, silakan. Ada apa? Atau mungkin nanti berikut. Oke. Atau bagaimana? Sekali aja, itu kan saja. Ya. Oke, silakan. Sebetulnya mungkin
akan sama yang mempertanyakan karena kita sudah satu sisi cuma mempertanyakan regulasi yang dijalankan oleh masa kenapa sampai Oke, sudah ya. ada yang lain enggak Ada lagi ya? Belum sama. Oke. Sudah ya. Terakhir ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wah Nama saya Harus Iqbal. Saya ini adalah pedagang buka yang sudah lama di pasar Bersati. Mungkin pasar Bersati belum dibangun, saya sudah ada di situ Pak. Oleh sebab itu sampai hari ini saya tidak mendapat tempat di sana. Saya sudah urus izin lahan, sudah semua syarat-syarat yang dari diadakan oleh di pasar waktu itu saya adakan. Tapi pada saat pembagian izin lahan, terbagi tempat, nama saya tidak ada. Nah ini hanya sekedar pemberitahuan saja. Bapak-bapak yang kami hormati di luar, kenapa ini sampai terjadi seperti ini? Ini karena tidak ada pengawasan yang sangat melekat dari bapak-bapak yang kami hormati. Anda di sini adalah wakil kita, wakil rakyat. Kami masyarakat pedagang bagian daripada rakyat. Oleh sebab itu, harapan kami daripada semua apa yang kami harapkan, apa yang kami tentukan selama ini pengatur sudah hidup. Tapi tidak ada aktivitas daripada hasil kemarin yang pernah kita hidup. Itu artinya apa? Saudara-saudara di sini tidak punya kepedulian terhadap kita dan pengawasan saudara-saudara terhadap pelaksanaan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah kota ini sama sekali tidak jalan. Oleh sebab kami berharap bahwa hari ini terakhir. Kami berharap bahwa Dewan Kota bekerja untuk rakyat karena kalian di sini adalah wakil rakyat, bukan wakil mereka. Mungkin itu saja Pak yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.